الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebebasan dan nikmat kemerdekaan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah, dan kita dijauhkan dari sifat kufur apalagi ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna fi hayatina. Contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ketika kita berfikir, contoh ketika kita berbicara, contoh ketika kita bermasyarakat, contoh ketika kita mentarbiyah anak dan istri, contoh ketika kita berbangsa dan bernegara. Nabi katakan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, apa kata Nabi? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji ketika kita berpegang teguh kepada dua pedoman ini, kita dipastikan selamat dan tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Artinya, dalam makna yang seluas-luasnya, Nabi menitipkan kepada kita kunci pembuka pintu-pintu surga Allah. Jadi pintu surga Allah itu telah diwariskan oleh Nabi dari Nabi kepada kita. Bagaimana cara kita membuka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebanyakan umat Islam, kebanyakan kaum muslimin menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah, yang sehingganya mereka tidak menjadikan dua pedoman ini sebagai pembuka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ending daripada semua itu tentunya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah kaum muslimin wal muslimat, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kalau kita mengaku sayang kepada Nabi, kalau kita mengaku rindu ingin bertemu dengan Nabi, buktinya mana? Setiap individu muslim ketika ditanya apakah engkau cinta kepada Rasul, semua kita pasti menjawab ya. Apakah engkau rindu ingin bertemu dengan Rasul, semua kita pasti menjawab ya. Apakah engkau sayang kepada Rasul, semua kita pasti menjawab ya. Sekarang sayang, cinta, rindu itu butuh pembuktian. Cinta, sayang, rindu butuh perjuangan. Cinta, sayang, rindu butuh pengorbanan. Bapak cinta kepada ibu, ada nggak buktinya Pak? Ada nggak buktinya Pak?
Kita sayang kepada anak kita. Ada nggak buktinya, Bu? Segala macam upaya untuk supaya anak kita sukses pasti kita upayakan. Tak ada uang kita adakan. Tak bisa kita jual sana sini, pinjam uang dan segala macamnya. Intinya anak saya harus sukses sesuai dengan cita-cita saya. Nah, cinta sayang rindu itu butuh pembuktian jamaah. Nah, sekarang bukti cinta kita, bukti sayang kita, bukti rindu kita mana kepada Nabi? Salawat kepada beliau pun kita malas. Lidah kita kering daripada salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta, kita mengaku sayang, kita mengaku rindu, tapi kita malas dan enggan melaksanakan, mengamalkan, mengimplementasikan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Bohong namanya itu, Pak. Bohong namanya itu, Bu. Jadi mari kita buktikan cinta kita, sayang kita, rindu kita dengan melafazkan secara berjamaah. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga selawat yang kita bacakan tadi disampaikan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah Masjid Al-Firdaus dari kalangan bapak dan ibu dimasukkan Allah ke dalam surganya bersama Nabi. Duduk bersama Nabi di telaga Nabi, mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Amin kan, Pak? Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua adalah umat Nabi yang senantiasa mencintai Nabi lahir dan batin. Baiklah jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kajian lanjutan kita daripada bulan yang lalu tentang 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba. Kita kemarin telah bahas berapa, Pak? 1 atau 2? 1 atau 2? Yang mencatat mungkin ingat. Ada 10 penyebab tergelincirnya seorang hamba masuk ke dalam neraka. Yang kita bahas kemarin 1 atau 2? Lupa, Pak? Masya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. 1 atau 2? 1. Kalau 1, apa yang 1 itu? Kalau 1 yang kita bahas, apa yang 1 itu? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini penyebab terbesar pertama masuk nerakanya seorang hamba. Ini penyebab pertama tergelincirnya seorang hamba masuk ke dalam neraka. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita contohkan, telah kita berikan misal, telah kita berikan perumpamaan-perumpamaan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada hal-hal yang terkadang kita anggap sepele, ternyata hal tersebut bersentuhan dengan kesyirikan. Saya murojaah sedikit supaya tidak lupa. Contoh, gagak bertengger di atap rumah. Apa hubungan gagak dengan kematian? Gatal-gatal telapak tangan tanda. Apa hubungan gatal-gatal dengan uang? Gerak-gerak alis mata tanda. Apa hubungan nangis dengan gerak-gerak alis mata? Bangun rumah, potong ayam, sebarkan darahnya di sekitar rumah. Apa hubungan darah dengan rumah? Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang katanya mitosnya angker, klakson 3 kali, siapa yang kita klakson di situ? Di kampung saya, Pak, di kampung saya ada sebuah suku yang mana masyarakat berkeyakinan kalau suku itu barale, Pak, pasti hujan katanya. Kalaupun tidak hujan, setidaknya rinai-rinai. Apa hubungannya dengan hujan? Siapa yang menurunkan hujan?
Anak gadis duduk di depan pintu rumah tanda apa, Bu? Nggak boleh nyapu malam-malam. Pantangannya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Habis melahirkan, ari-arinya diambil, dikubur, dikasih lampu, kasih payung. Apa hubungannya? Ada juga lagi kita lihat, kita perhatikan kebiasaan di masyarakat itu ketika meninggal dunia, itu anak-anaknya dan keluarganya itu seperti main apa, Pak? Main kereta api di bawah keranda itu. Mutar 3 kali. Apa nama itu, Pak? Ini mohon maaf, saya bukan membunuh karakter atau tradisi sebuah daerah, tapi ini salah, perlu kita salahkan. Apa hubungannya kematian dengan kita bolak-balik di bawah tenda jenazah? Kalau nabrak kucing di jalan, kalau nggak dikuburkan, kita nih Pak nggak nampak kucing, tiba-tiba melintas dia, tertabrak oleh kita, meninggal kucing itu, mati kucing itu. Anggap kalau nggak kita kuburkan dengan singlet kita, dengan baju kita, ada keyakinan masyarakat kita akan tertimpa sial. Sesuatu yang nggak sengaja, kira-kira ada nggak dosanya, Bu? Kita nggak sengaja, Pak, melakukan sesuatu perbuatan, itu nggak ada dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allah saja memaafkan sesuatu perbuatan yang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Nah, jadi oleh karena itu, semakin banyak mitos khurafat yang berkembang, maka semakin rusaklah tauhid serta keimanan seseorang. Jadi boleh saya simpulkan, boleh saya buat semacam kaedah, Indonesia darurat kesyirikan. Kalau televisi edukasi banyak ditonton, banyak disaksikan, banyak dilihat, banyak diambil manfaat, itu benar. Contohnya televisi mengaji, televisi kuis-kuis matematika, ada cerdas cermat dan segala macamnya. Namun itu tidak digandrungi oleh anak-anak muda Indonesia. Fakta yang dapat kita lihat sekarang ini, mereka itu menggandrungi, menyukai kalau televisi itu, kalau tayangan-tayangan itu bersifatkan horor, bersifatkan mistis. Contoh, Pak, KKN di desa penari tembus 9 juta penonton. Semenjak kapan jin dapat menahan ruh manusia, Pak? Semenjak kapan jin dapat menahan ruh manusia, Bu? Semenjak kapan? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, kata Allah SWT. Jadi kita ini, orang-orang Indonesia ini, gampang runtuh tauhidnya gara-gara sesuatu yang terkadang tidak jelas. Coba Pak, Bu, perhatikan ya. Ini sedikit saya merojaah supaya kita kembali sadar tentang negeri yang kita cintai ini yang darurat kesyirikan. Dunia perhantuan itu banyak di negara mana, Pak? Di negara mana, Pak? Di Arab namanya jin aja, Pak. Nggak ada yang pakai kuntil anak, pakai pocong, pakai tuyul, pakai wewe gombel dan segala macamnya. Nggak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya mungkin memprediksi jin yang asli melihat penampakan di TV itu, Pak, mungkin takut juga ya, Pak. Jadi kita mereka-reka sendiri wajah-wajah penampakan, habis itu kita takut sendiri. Ini sekarang ini PR kita umat Islam. Ini sekarang ini PR kita yang sampai dengan detik ini anak keturunan kita, anak cucu kita, anak daripada keluarga kita itu takut tak menentu kepada jin, kepada hantu, kepada penampakan-penampakan. Dia nggak pernah lihat tapi bisa mendefinisikan. Dia nggak pernah lihat penampakan tapi bisa menciri-cirikan. Kalau nggak percaya kita tanya sama anak kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada anak kita di sini? Oh, nggak ada kayaknya. Kalau saya bertanya sama orang tua segan saya, Pak. Boleh saya bertanya? Boleh, Pak. Ini contoh, Pak, ya, sebelum kita masuk kepada poin kedua. Bapak yang baju biru boleh saya tanya? Izin, Pak, ya, jangan tersinggung. Kuntilanak seperti apa bentuknya, Pak? Seperti apa bentuknya, Pak, kuntilanak? Rambutnya panjang atau pendek? Panjang. Pakai poni? Enggak, rebonding. Pakai jubah atau pakai tank top?
Pakai jubah. Warna jubahnya pink, merah, abu-abu, putih. Pernah lihat? Lihatnya di mana? Kok tahu? Nah kan? Korban kan Pak? Dulu waktu kita kecil, sesak buang air kecil, kita pulang dari TPA, kita pulang dari tempat mengaji, kita pulang dari surau, kita pulang dari rumah teman, sesak buang air kecil kita. Tuh Mbah numpang kencing, tuh numpang kencing Mbah. Ada tuh kita di situ. Jadi dari kecil Pak, akidah kita itu rusak. Ada lagi nikah, cari hari, cari bulan, ada bulan sial, ada hari sial. Semua hari itu baik, semua bulan itu baik. Belum lagi zodiak, Cancer, Taurus, Leo dan segala macamnya. Jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Mana bukti ayat yang kita baca ini? Kita ulang 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi buktinya nggak ada, buktinya 0. Kita katakan hanya kepada Engkau, berarti hanya kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kita masih menggantung-gantungkan jimat, masih memakai-makai jimat, masih menggantung-gantung pelaris, masih membuat-buat pelaris, masih berkeyakinan kepada benda-benda ini akan dapat menyelamatkan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik kepada Allah, maka berguguranlah seluruh amal-amal kebaikanmu, berterbangan, dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi jaga akidah anak cucu kita dari kesyirikan, khurafat-khurafat yang berkembang di tengah masyarakat, yang menjadikan ada sosok, ada sesuatu yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita ini, hanya Allah tempat kita bergantung, hanya Allah tempat kita mengadu, hanya Allah yang dapat mendatangkan manfaat, hanya Allah yang dapat mendatangkan mudarat, hanya Allah yang dapat mematikan, hanya Allah yang dapat menghidupkan, hanya Allah yang maha melindungi, hanya Allah yang maha perkasa. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab terbesar pertama masuk nerakanya seorang hamba adalah kesyirikan. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Min akbaril kabair. Di antara puncak-puncak dosa, al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sebelum saya lanjut kepada dalil Al-Quran dan dalil hadis, terlebih dahulu saya bertanya, siapa di antara kita di sini yang tak pernah membuat orang tuanya menangis? Angkat tangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa di antara kita di sini yang tak pernah membuat orang tuanya menangis? Siapa di antara kita di sini yang tak pernah membuat orang tuanya kecewa? Siapa di antara kita di sini yang tak pernah membuat orang tuanya bersedih? Siapa di antara kita di sini yang tak pernah membuat orang tuanya menangis, kecewa, bersedih selama hidupnya? Kalau ada, angkat tangan Pak. Minta doa saya pada pagi hari ini kepada dia. Kalau ada di antara kita pada pagi hari ini yang tak pernah membuat orang tuanya menangis, tak pernah membuat orang tuanya kecewa, tak pernah membuat orang tuanya bersedih, angkat tangan, minta doa saya pada pagi hari ini. Karena doa orang-orang seperti itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang angkat tangan? Berarti hampir semua kita pernah. Para ulama ketika menyimpulkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Al-Hadith yang berkaitan dengan masalah bakti kepada kedua orang tua,
yang berkaitan dengan masalah durhaka kepada kedua orang tua disimpulkan oleh para ulama dalam sebuah kaidah, haram surga bagi anak yang telah pernah menjatuhkan air mata kedua orang tuanya, terutama ibunya. Haram surga. Kenapa begitu, Ustaz? Kenapa begitu, Ustaz? Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Jangankan membuat menangis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengucapkan atau terniat menolak permintaan yang dimintakan kepada kita, itu sudah masuk kepada kategori durhaka. Coba bayangkan Pak, posisinya dia menangis, menetes air matanya, melihat perangai kita, melihat perbuatan kita, melihat tingkah laku kita. Durhaka di atas kedurhakaan. Ditambah lagi hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, murka Allah terdapat pada murka. Nangis orang tua kita Pak, ridha atau murka kepada kita Pak? Kita Pak kalau nangis melihat kekecewaan yang orang berikan kepada kita, nangis kita, nangis ridha atau nangis murka Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bergemuruh langit tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika ada anak membentak ibunya, membentak kedua orang tuanya, bergetar langit tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bergetar. Arasy Allah itu tergoncang. Sampai-sampai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berebut-rebut ingin menyiksa anak-anak durhaka tersebut. Ingat, azab tidak akan Allah tangguhkan. Artinya Allah segerakan pemberian azab untuk 3 kategori orang. 1, untuk anak durhaka. 2, untuk orang-orang yang zalim. 3, untuk para pezina. Allah tidak akan tunda azab untuk mereka. Allah segerakan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada 3 kategori orang yang doanya tidak akan pernah tertolak sampai hari kiamat. Ada 3 kategori manusia yang doanya tidak akan pernah tertolak sampai hari kiamat. Pertama, doa pemimpin yang adil. Kedua, doa ibu kepada anaknya. Ketiga, doa orang-orang terzolimi. Jadi ibu kalau marah kepada anak, bu, tahan lisan ibu. Jangan ucapkan yang aneh-aneh, jangan ucapkan yang macam-macam. Anak kita bisa menjadi apa yang kita ucapkan. Anak setan kamu jadi setan ya bu. Anak hantu kamu jadi hantu anak kita. Sebuah kisah yang masyhur, sebuah kisah yang familiar kita dengar, yang terjadi kepada Al-Imam Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Sudais kecil itu nakalnya minta ampun Bapak Ibu dirahmati Allah. Nakalnya minta ampun. Nakalnya nakal aktif Pak. Jadi Sudais kecil ini punya ibu. Ibunya ini sudah masak selama 2 hari, ingin menjamu tamu dalam acara yang besar. Ingin menjamu tamu dalam acara yang besar. Nah, tiba di hari H, beberapa saat lagi Pak, acara dimulai. Sudais kecil mengambil pasir, ditaburkannya pasir itu ke beberapa gulai yang menjadi menu utama untuk acara itu. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesalnya ibunda As-Sudais ketika itu. Acara mau dimulai, gulai-gulai yang dimasak, menu-menu utama yang akan dimakan oleh tamu itu bercampur pasir yang dimasukkan oleh Imam Abdurrahman As-Sudais. Apa sumpah ibunya bu Pak?
Apa sumpah ibunya? Saking kesalnya dia, saking marahnya ibundanya. Ibundanya berucap, wahai anakku, kok bisa model ini, kali kamu nakalnya nak. Semoga kamu ini menjadi imam Masjidil Haram lah kamu nih. Pergilah kamu ke Masjidil Haram sana, jadi imam lah kamu sana. Kata ibunda Al-Imam Abdurrahman As-Sudais. Sekarang terbukti apa yang diucapkan oleh beliau. Jadi sumpah orang tua itu berlaku abadi untuk anaknya. Ibu ketika menangis, terseduh-seduh, kecewa, ibu ketika menangis, berdoa dia kepada Allah, perkata Pak. Bukan perkalimat lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perkata itu naik ke langit sampai ke langit yang ketujuh, bergetar arasy Allah. Anak-anak yang didoakan tersebut berada pada masalah yang besar. Berada pada masalah yang besar. Saya sampai hari ini Pak, belum saya temukan, belum saya dapatkan anak yang berbakti kepada kedua orang tua hidupnya melarat. Belum ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Belum ada kasus yang terdokumentasi sampai detik ini anak yang berbakti kepada ibu dan ayahnya hidupnya melarat, hidupnya sengsara. Nggak ada Pak. Yang ada adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya hidupnya bahagia, hidupnya sukses dunia dan akhirat. Hatta sampai dengan orang kafir sekalipun, ketika dia muliakan ibunya, ketika dia utamakan ibunya, ketika dia prioritaskan ibunya, Allah jamin dunianya. Saya pernah Pak menyaksikan, dan ini pelajaran untuk kita semua. Saya punya banyak teman di luar Islam, karena kita bermuamalah kepada agama manapun dibolehkan, selagi tidak bersentuhan dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Saya punya teman, dia orang Cina Pak. Saya perhatikan setiap pagi dia selalu menjemur ibunya. Ibunya dijemur, ibunya diperlakukan seperti ratu. Ibunya diperlakukan seperti ratu. Apa yang diminta dikasih, dimandikan, diberikan makanan-makanan enak, diberikan baju dan segala macamnya. Pokoknya apa yang dimintakan oleh ibunya dikasih. Saya perhatikan seperti itu. Nah, sewaktu-waktu iseng saya tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini orang Cina apa ya? Saya tanya, apakah ada di agama kamu perintah untuk memuliakan orang tua? Ya ada. Bukan orang Islam saja, ini hoki ini untuk kami. Keberuntungan besar nih bagi kami kalau kami merawatnya. Nah, tuh Pak, nampak tuh Pak, orang di luar Islam. Orang di luar Islam. Nah, kita kenapa ragu dengan hadits Nabi Muhammad SAW? Orang tua kita menjerit di kampung sana, pulanglah nak, rindu mak sama kamu, pulanglah nak. Nantilah mak sibuk, nantilah mak sedang banyak urusan, nantilah mak sedang banyak kerjaan. Merintih ibu kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manggil nama kita, pulanglah nak, pulanglah nak. Jangan kau siksa ibu dengan kerinduan kepada anakmu, kepada engkau, kepada istrimu. Sesibuk apa kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sesibuk apa kita? Tolong jawab masing-masing pada jiwa kita yang hadir pada pagi hari ini. Sesibuk apa kita? Bandingkan sibuknya orang tua kita waktu kecil, pertama mengandung kita selama 9 bulan. 9 bulan kita numpang di perutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 9 bulan. Itu bukan suatu proses yang mudah, sulit Pak. Terantuk dengan ujung meja, sakit perut antara terantuk itu teramat sangat, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diumpamakan sakitnya. Buang air besar susah, sesak napas, mau baring ke kanan, baring ke kiri susah. Dikandung kita selama 9 bulan. Setelah dikandung kita dilahirkan. Detik-detik menuju kelahiran tadi itu perjuangannya nyawa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita dikandungnya selama 9 bulan. Ayah kita mengayuh sepeda, ayah kita berjalan kaki mencari nafkah, untuk mencari dana, mencari biaya untuk supaya kita lahir ke dunia ini. Setelah kita lahir, apakah ibu kita berhenti sampai di situ? Apakah perjuangan selesai?
Tidak jamaah. Setelah kita lahir, kita dibedong, diambil, ditimang dengan kasih sayang. Setelah kita ditimang, kita disusukan. Berapa lama kita disusukan? 2 tahun. Kadang-kadang ketika kita disusukan itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ibu kita itu sempat-sempatnya nggak mandi, sempat-sempatnya nggak makan, demi supaya kita tidur dalam keadaan kenyang. Bukan 2 hari Pak, bukan 2 hari Bu, bukan 2 jam Pak, bukan 2 menit Bu, 2 tahun ibu kita menyusui kita. Sakit kita, siapa sosok yang paling pertama terbangun di tengah malam? Sakit kita, menangis-nangis kita. Bayi kalau sakit Pak, dia nggak bisa bicara, ekspresinya dengan cara dia menangis. Siapa yang paling gelisah Bapak Ibu rahmati Allah? Siapa yang gelisahnya itu teramat sangat ketika kita sakit? Ketika kita mengiak-ngiak tadi itu. Siapa yang telah memandikan kita? Siapa yang telah memakaikan pakaian kepada kita? Siapa yang telah mencukupkan segala kebutuhan kita? Bahkan siapa yang telah membasuh kotoran kita? Kalau bukan ibunda kita. Kasih sayang mereka itu sepanjang masa. Dan tidak dapat kita ukur dan tidak dapat kita balas walau kita gendong dan tawaf di sekitar Ka'bah sepanjang masa. Nggak bisa kita balas Bapak Ibu rahmati Allah. Ayah kita waktu kita kecil. Waktu kita kecil, kita digendong, kita dibawa kemana-mana, dibelikan semua kebutuhan. Kita sadar nggak Bapak Ibu rahmati Allah, bahwasanya ketika kita kecil, ayah kita mencari nafkah, segala macam rintangan, segala macam problem dihadapinya demi kebahagiaan kita. Bisa-bisanya ketika besar kita berkata, aku lagi sibuk ya, mengganggu aja ya nih, la ilaha illallah. Aku lagi sibuk mak, menelpon jamaah nih. Tak ngerti ya mak nih gimana kesibukan anaknya. Sibuk apa dirimu sampai engkau berkata yang tidak pantas kepada ibumu? Sibuk apa dirimu sampai engkau berkata tidak pantas kepada ayahmu? Bukan harta yang diinginkan oleh orang tua kita Bapak Ibu dirahmati Allah. Perhatian kita. Perhatian kita. Sampai detik ini Bapak Ibu dirahmati Allah, saya belum pernah mendapatkan sebuah bukti adanya ibu-ibu hatta sampai hewan sekalipun yang tak sayang kepada anaknya. Sampai hari ini belum pernah saya temukan adanya bukti adanya seekor ibu dari kalangan hewan atau seorang ibu dari kalangan manusia yang tidak sayang kepada anaknya. Sebagai contoh Pak, hewan buas sekalipun seperti singa, seperti harimau, coba lihat bagaimana cara dia memperlakukan anaknya. Singa, harimau jauh contohnya, hewan yang ada di alam liar sana. Gak usah kita jauh-jauh Bapak Ibu dirahmati Allah. Ayam, berapa lama ibu ayam berpuasa Bu? Sampai anak ayam menetas. Berapa lama Bu? Nah setelah anak ayam menetas, ibu ayam membawa anak-anak ayam makan. Di kekeh-kekehnya tanah Bapak Ibu dirahmati Allah. Tanah di kekeh-kekehnya, yang makan siapa? Kalau anak-anak ayam kedinginan, kemana mereka berlindung? Saya pernah melakukan sebuah eksperimen Pak kepada kucing. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Saya bukan meragukan ayat-ayat Allah, saya bukan meragukan hadits Nabi, tapi saya ingin tahu sebesar apa kasih sayang seekor induk kucing kepada anak kucing. Ada kucing di rumah saya melahirkan Pak. Saya ambil anaknya, 1 hari 1 malam tak berhenti-henti mengeong mencari anaknya. Saya sembunyikan dalam rangka untuk menambah keimanan serta kecintaan saya kepada ibu saya. Mengeong-ngeong, whiskas yang kita letakkan untuk dimakan tak disentuhnya. Kemana anak saya? Kemana anak saya? Kemana anak saya? Udah sampai pada fase merintih ibu kucing itu Pak. Baru saya serahkan. Setelah saya serahkan, dibawanya anaknya ke tempat yang tak terjangkau oleh manusia supaya anaknya tak hilang lagi. Bayangkan itu, hewan, apalagi kita manusia. Di hari raya Lebaran Bapak Ibu dirahmati Allah, di hari raya Lebaran, Allahu Akbar, malam takbiran, kita dibelikan baju, dimasakkan kue, dimasakkan rendang.
dimasakkan ketupat, dimasakkan makanan-makanan enak, dibelikan mainan-mainan. Kita pernah sadar nggak orang tua kita ada atau tidak ada uang untuk mewujudkan segala keinginan kita? Pernah nggak kita sadar dan pernah nggak kita menyadari orang tua kita berhutang? Orang tua kita berhutang hanya untuk membeli baju baru kita. Jadi tidak ada celah, tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada mereka jamaah. Tidak ada alasan. Ada waktu Pak, ada kesempatan Bu, pulanglah Bu. Jangan siksa ibu kita dengan kerinduan. Tatap muka tuanya tadi itu Bu, tatap keriput-keriput wajahnya, tatap goresan-goresan tangannya tadi itu. Maka akan tumbuh cinta dalam diri kita. Sosok yang bisa dan mampu membesarkan kita. Ada 5 unsur air dari ibu kita. Dari ibu kita yang telah ibu kita berikan kepada kita. Ada 5 unsur air. Jangankan untuk kita mengeluhkan mereka, mengganti yang 5 nih Pak, nggak mampu kita sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mampu kita ganti air ketuban ketika mengandung kita. Mampu Pak kita ganti Bu air darah ketika melahirkan kita. Mampu kita ganti air susu ketika membesarkan kita. Mampu kita ganti Bu air keringat yang keluar ketika membesarkan kita. Mampu kita ganti Pak air mata ketika mendoakan kita. Tak ada satupun di antara kita anak-anak ibu kita yang mampu untuk mengganti semua itu. Jadi kenapa kita siksa mereka dengan kerinduan? Ustadz, kami nggak ada menyiksa Ustadz. Kami nggak ada menyiksa mereka Ustadz. Hanya saja kami tak sempat untuk pulang. Kalau tak sempat pulang, telepon. Sekarang zaman canggih, bisa video call. Apa kabar Mak? Sehat Mak? Udah makan Mak? Besok kalau kami pulang, Mama mau apa? Biar saya beli ikan. Besar hatinya, besar jiwanya, senang hatinya, berpahala kita, bahagia hidup kita dunia akhirat. Ustadz, ibu saya ada di Papua Ustadz, ibu saya ada di Jawa Tengah Ustadz, di Jawa Timur Ustadz, Jawa Barat Ustadz. Kalau nggak sempat kita pulang, setidaknya kita telepon. Ini udahlah kita nggak pulang, ditelepon nggak diangkat, nggak pulang mau nelpon. Sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, kepada siapa aku harus berbuat baik? Apa kata Nabi? Ibumu. Siapa lagi setelah itu wahai Nabi? Ibumu. Siapa lagi setelah itu wahai Nabi? Ibumu. Berapa banding berapa Pak? 3 banding. Kenapa ayah 1 ibu 3? Ayah memang tak mengandung, tapi ayah senantiasa meletakkan kita di hatinya Bu Pak. Beda sosok, beda perlakuan, beda sosok, beda kasih sayang. Sebelum tidur, pernah nggak kita membayangkan ayah kita yang capek membesarkan kita telah puluhan tahun tadi itu? Pernah nggak kita membayangkan atau pernah nggak kita mendengar ayah kita tuh mengeluh, capek ayah membesarkan kamu nak? Pernah nggak Bu? Sosok yang tidak akan pernah mengeluh sampai hari kiamat itu adalah ayah. Bagaimanapun capeknya membesarkan anak, dia tidak akan pernah mengeluh. Dia tak akan pernah mengeluh. Sebuah kisah yang mungkin sering kita dengar. Saya ulang lagi menceritakannya pada pagi hari ini supaya kita terinspirasi untuk meningkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kisah Uwais Al-Qarni. Kisah ini apakah sudah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu? Sudah? Sudah pernah kita sampaikan? Saya ulangi lagi boleh? Boleh? Karena untuk mengkaji tentang bakti kepada orang tua itu tidak boleh kita bosan-bosan Bu. Untuk supaya memotivasi diri kita, menginspirasi diri kita agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Uwais Al-Qarni yang membeli seekor anak lembu, membuat kandangnya di atas bukit, menggendong lembu itu dari kecil sampai besar. Setelah itu dapat olok-olokan, dapat ejekan dari penduduk Yaman.
Lembu ada kaki, di daratan banyak tanah untuk buat kandang. Kok ngapain buat kandang di atas bukit? Kaki lembu ada kok dipapah, kok digendong dan segala macamnya. Nah, semua mereka terkejut. Ternyata Uwais sedang melatih dirinya untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah untuk berhaji ke Baitullah. Yaman ke Makkah berapa kilo, Pak? Yaman ke Makkah berapa kilo, Bu? Dari Yaman ke Makkah, digendongnya ibunya berjalan kaki, panas-panas terik matahari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari Yaman ke Makkah berapa kilo itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sampai di Ka'bah, dia tawaf, ibunya dalam posisi digendong. Apa kata ibunya? Ya Allah, ridhoilah anakku Uwais dan ampunilah dia. Nah, efek hasil dari doa ibunda Uwais itu dirasakan oleh Uwais sepeninggal ibunya. Semua urusannya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Uwais wafat, malaikat Allah beruntun-runtun turun dari langit hanya untuk memandikan jenazah Uwais. Hanya untuk memandikan jenazah Uwais. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan salam. Manusia paling sempurna, paling suci di atas permukaan bumi mengirim salam, bahkan memerintahkan Umar bin Khattab memintakan doa kepada Uwais. Allahu Akbar. Kisah-kisah bakti anak kepada orang tua sangatlah banyak sekali. Maka oleh karena itu jamaah kaum muslimin, jangan telantarkan ibu kita. Jangan telantarkan ayah kita. Perhatikan mereka. Jangan kita baru menangis, baru menyesal, baru meratap ketika ibu kita, ayah kita telah terbujur kaku, terbungkus kain kafan. Penyesalan pasti datangnya belakangan. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyesal. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi gara-gara kesibukan kita tak sempat memperhatikan mereka, kita tak sempat memperhatikan keadaan serta kondisi mereka, yang menjadikan kita baru menyesal ketika mereka telah tiada. Jadi jagalah ibu kita, jagalah ayah kita, perhatikan dia, besarkan hatinya, besarkan jiwanya. Jadilah anak yang berbakti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama kedua orang tua kita nantinya di hari kiamat kelak di dalam surganya, agar kita dapat membasuh kedua telapak kakinya dan agar kita dapat mengecup keningnya dan kita berkumpul bersamanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penyebab terbesar kedua masuk nerakanya seorang hamba adalah durhaka kepada kedua orang tua. Penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba, masih ada waktu? Ya. Penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Kenapa Ustadz meninggalkan salat berada pada posisi ketiga? Jelas. Dalam hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah salat. Orang yang meninggalkan salat, mereka akan merasakan siksaan Allah dari proses sakaratul maut. Orang yang meninggalkan salat, belum lagi mereka masuk ke kubur, belum lagi dimasukkan ke neraka. Ketika sakaratul maut, mereka akan merasakan siksaan, mereka akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil fawaid dari beberapa akwal para ulama daripada hadits Nabi Muhammad SAW, yang mana hadits ini ada yang mengatakan konotasinya kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, ada yang mengatakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Ketika sakaratul maut, Pak, orang-orang yang meninggalkan salat itu seperti ini, Pak, lebih kurang. Tolong dibayang-bayang, tolong direnung-renungkan, tolong dihayalkan supaya kita termasuk orang-orang yang menjaga salat. Bapak Ibu tahu besi? Tahu besi? Besi itu diikat, ditautkan antara kanan kiri itu dengan kawat-kawat tajam. Sampai sini paham? Besi itu dibungkus, dilingkari oleh kawat-kawat tajam. Oke? Nah, kawat yang berbungkusan besi tadi itu dimasukkan ke mulut kita,
tembus robek sampai kerongkongan bagian kanan, kerongkongan bagian kiri, robek pipa kerongkongan itu, masuk merobek jantung serta paru-paru, mentok sampai ke usus, dah mentok ditarik lagi keluar. Kira-kira nyangkut-nyangkut gak daging di kaut itu, Pak? Nyangkut-nyangkut gak daging di kaut itu, Bu? Begitulah kira-kira azab atau siksaan atau rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang meninggalkan salat selama hidupnya ketika sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut teramat sangat pedih siksaan atau teramat sangat pedih apa yang dirasakan. Ketika masuk kubur tuh menyempit, Pak. Udahlah kubur tuh menyempit, rusuk kanan menyilang ke kiri, rusuk kiri menyilang ke kanan. Dan Allah mengutus seekor ular yang bernama Sujaul Aqrab. Saya melihat status daripada hadits ini, ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu. Tapi para ulama tidak mempermasalahkan kita mengambil faedah di dalamnya, itu istinbat. Ya, ular Sujaul Aqrab. Yang ular ini, Pak, suaranya itu menggelegar seperti petir yang menyambar-nyambar. Matanya itu bersinar-sinar seperti api yang menyala-nyala. Kukunya panjangnya sehari perjalanan. Ular ini khusus spesifik Allah utus, Allah kirim untuk menyiksa orang-orang meninggalkan salat. Ular ini ketika mukul, Pak, dipukulnya kita, 60 hasta terbenam kita ke dalam tanah, Pak. Ular ini tercipta dari besi yang tajam. Ujung ekor ular itu masuk ke dubur kita, diaduk-aduknya isi perut kita, dan digerogotinya kepala kita oleh tariknya yang tajam tadi itu, dan dia menyiksa kita dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Begitulah dia siksa kita, sebagaimana kebiasaan kita meninggalkan sholat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Itu ketika dikubur. Ketika di neraka, Nabi katakan, ditampakkan kepadaku neraka. Aku melihat, kata Nabi, ada orang, dia dibaringkan di atas pembaringan. Sementara ada orang bersiap-siap dengan batu yang akan menjatuhkan batu itu ke atas, tepat di atas kepalanya. Nah, ketika batu itu dijatuhkan di atas kepalanya, kepalanya pecah menggelinding ke sana dan ke sini. Maka Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, kenapa dia disiksa demikian? Maka Jibril menjawab, dia disiksa demikian karena dia meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anil mujrimin ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Tentang orang-orang yang berdosa, apa yang menyebabkan dirimu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ad-Darqutni, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Ahmad ibn Hanbal dalam Al-Musnad. Apa kata Nabi? Man taraqas salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir, telah keluar daripada Islam. Umar bin Khattab mengatakan tidak ada keislaman bagi orang yang meninggalkan salat. Tak main-main kita dengan perkara salat ini, Pak, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jangan main-main. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir, keluar daripada Islam. Habis. Masya Allah. Habis waktu kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masih ada 7 lagi. Masih panjang pembahasan kita. Sedikit saya tambahkan, Pak, ya, sebelum kita tutup. Para ulama berselisih pendapat. Kafir di sini apakah mengekalkan pelakunya di neraka atau mutlak kekafirannya itu sampai
dia terkeluarkan daripada Islam, ada yang mengatakan dia kafir secara mutlak. Ada ulama mengatakan dia tak kafir secara mutlak. Kita tidak masuk kepada ranah khilafiyah. Kita tidak masuk kepada perbedaan mazhab. Intinya, kesimpulan jumhurul fuqaha bahwasanya orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia telah melakukan dosa besar yang dosa itu bisa saja mengeluarkan dia daripada Islam. Bahkan ulama-ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama-ulama lainnya, ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu perlu disyahadatkan kembali. Mengingat bahwasanya perkara sholat adalah perkara yang paling pertama dihisab dari kiamat. Baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Solat menjadi tolak ukur kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, semoga bermanfaat insyaallah. Kalau masih diundang kita akan lanjutkan. Kalau Allah memberikan kepada kita kesehatan, kita akan bertemu, dan kalau Allah memberikan waktu yang lapang, kita akan bersua kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita, dan doa-doa kita naik ke langit pada pagi hari ini, dan semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya mujibas sa'ilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami yang telah menggadaikan nyawanya ketika melahirkan kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami yang telah menyusui kami selama 2 tahun ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami yang telah membesarkan kami dengan kasih sayang ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Ibu yang terbangun di tengah malam karena kami kehausan, karena kami kelaparan ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Ibu yang telah membasuh kotoran kami ketika kami kecil ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Ibu yang telah mengantarkan kami ke gerbang-gerbang pintu sekolah ketika kami kecil ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Jadikanlah kuburannya taman di antara taman-taman surgamu ya Rahman. Jauhkanlah ibu kami ya Allah dari gelap dan sempitnya kuburmu ya Allah. Jauhkanlah ibu kami dari panasnya api nerakamu ya Allah. Jauhkanlah ibu kami dari pedihnya siksaanmu ya Rahman. Ya Allah ya Rahim. Ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Ayah yang telah berjuang membesarkan kami ya Allah. Ayah yang telah berjuang mencari nafkah untuk kami ya Allah. Ayah yang telah menggendong kami ketika kami kecil ya Allah. Ayah yang telah mencintai kami ya Allah. Ayah yang telah menyayangi kami ya Allah. Lapangkanlah kuburan ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kuburan ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kuburan ayah kami ya Allah. Jadikanlah kuburan ayah kami taman di antara taman-taman surgamu ya Rahman. Jauhkanlah ayah kami dari gelap dan sempitnya kuburmu ya Allah. Jauhkanlah ayah kami dari pedihnya siksaanmu ya Rahman. Jauhkanlah ayah kami dari panasnya api nerakamu ya Rahim. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Aziz. Pertemukanlah kami dengan ibu dan ayah kami nanti di dalam surgamu ya Allah. Agar kami dapat membasuh kedua telapak kakinya ya Allah. Agar kami dapat mengecup keningnya ya Rahman. Ampunkanlah segala macam kedurhakaan yang pernah kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan engkau siksa kami ya Allah dikarenakan kami durhaka. Kami pernah menjatuhkan air mata mereka ya Allah. Jangan engkau murka kepada kami karena kami pernah mengecewakan mereka ya Allah. Hanya kepada engkau lah kami menyembah ya Allah. Dan hanya kepada engkau lah kami meminta dan memohon pertolongan ya Rahman. Ya Allah ya Aziz. Jagalah ibu dan ayah kami yang masih hidup ya Allah. Sebagaimana mereka menjaga kami ketika kami kecil ya Allah. Lindungilah ibu dan ayah kami yang masih hidup ya Allah. Sebagaimana
sebagaimana mereka melindungi kami ketika kami kecil ya Allah. Cintailah mereka yang masih hidup ya Allah, sebagaimana mereka mencintai kami ketika kami kecil ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan dalam ucapan dan perbuatan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada kita semua saya minta maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.